Halo semuanya, perkenalkan saya Dr. Hewan Yohanes Pakalaka, asal instansi pemerintah Kabupaten Ende, unit kerja Dinas Pertanian, bidang peternakan dan kesehatan hewan. Saya peserta latsar calon pegawai negeri sipil golongan 3 gelombang 7 angkatan 247. Saya akan mereview tentang kegiatan pembelajaran saya selama agenda 2 tentang core value ASN berakhlak dengan widyaswara Bapak Stefanus Seo, Sarjana Filsafat, Master Publik Administrasi, dan juga melalui pembelajaran mandiri pada MOOC. Yang saya dapat selama pembelajaran agenda 2 adalah menjadi aparatur sipil negara bukan sekedar profesi, melainkan panggilan hati untuk mengabdi dan memberi manfaat bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, seorang ASN dituntut memiliki nilai moral, integritas, dan semangat pelayanan yang tinggi. Nilai dasar ASN berakhlak menjadi pedoman dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik. Berakhlak adalah singkatan dari 7 nilai utama yang saling melengkapi, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai ini bukan hanya slogan, tetapi menjadi arah perilaku dan budaya kerja yang harus diwujudkan dalam setiap tindakan aparatur sipil negara, baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat. Sebagai aparatur sipil negara, saya belajar untuk berorientasi pada pelayanan, yaitu memberikan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati. Melayani bukan berarti bekerja karena perintah, tetapi karena panggilan nurani untuk membantu orang lain dan memecahkan masalah secara solutif. Setiap senyuman dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat adalah bentuk nyata dan dari semangat pelayanan publik yang tulus. Nilai akuntabel mengajarkan saya untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Integritas dan kejujuran menjadi fondasi utama agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terjaga. Saya berusaha menjalankan setiap tugas dengan transparan, terbuka, dan profesional. Melalui nilai kompeten, saya menyadari pentingnya terus belajar dan meningkatkan kemampuan. Dunia terus berubah, dan ASN harus siap beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan memperluas wawasan dan keterampilan, saya dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan inovatif bagi masyarakat. Selain itu, ASN juga harus mampu membangun hubungan kerja yang baik melalui nilai harmonis. Saya belajar untuk menghargai setiap perbedaan, menjalin komunikasi yang baik, dan menumbuhkan rasa empati di tempat kerja. Lingkungan kerja yang harmonis akan melahirkan semangat kebersamaan dan meningkatkan produktivitas. Nilai loyal menanamkan sikap setia terhadap bangsa, negara, dan institusi. Kesetiaan ini diwujudkan dengan bekerja sepenuh hati, menjunjung tinggi kehormatan profesi, serta menjaga nama baik instansi. Loyalitas bukan hanya pada atasan, tetapi pada tujuan besar, yakni pelayanan publik yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai ASN di era modern, saya juga dituntut untuk adaptif, yaitu mampu berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat. Dengan berpikir kreatif dan terbuka terhadap perubahan,
ASN dapat menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Nilai terakhir adalah kolaboratif. Saya memahami bahwa keberhasilan pelayanan publik tidak bisa dicapai seorang diri. Diperlukan kerjasama, sinergis, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dalam hal ini, rekan kerja, pimpinan, masyarakat, hingga lembaga-lembaga lain. Melalui kolaborasi, kita dapat saling melengkapi dan memperkuat dampak positif bagi pelayanan pemerintah. Selama mengikuti materi mengenai core value ASN berakhlak, saya mendapatkan banyak pembelajaran berharga. Nilai-nilai tersebut bukan hanya sekedar teori, melainkan panduan nyata yang menuntun sikap dan perilaku saya dalam bekerja. Saya belajar bahwa pelayanan yang baik harus disertai empati, tanggung jawab, dan komitmen terhadap perubahan. Saya juga merasakan semangat baru dalam diri untuk terus berbenah, memperbaiki diri, dan menularkan nilai-nilai positif kepada rekan kerja dan lingkungan sekitar. Melalui pembelajaran ini, saya semakin yakin bahwa ASN adalah garda terdepan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. ASN bukan hanya sekedar kebijakan, tetapi juga agen perubahan yang membawa semangat integritas, inovasi, dan kepedulian terhadap masyarakat. Nilai berakhlak menjadi cermin dalam setiap tindakan, mulai dari melayani dengan senyum, bekerja dengan hati, hingga membangun kerjasama dengan semangat gotong royong. Semua itu adalah wujud nyata dari ASN yang bangga melayani bangsa. Sebagai ASN, saya berkomitmen untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat pengabdian dan kerja ikhlas, saya ingin menjadi bagian dari perubahan positif di birokrasi, menghadirkan pelayanan publik yang bersih, cepat, transparan, dan manusiawi. Karena pada akhirnya menjadi ASN berarti menjadi teladan bagi masyarakat. Mereka yang bekerja bukan demi pujian, tetapi demi kemajuan bangsa. Saya ASN berakhlak, saya bangga melayani bangsa. Selama pembelajaran, saya menemukan beberapa kendala. Berikut beberapa kendala yang saya hadapi selama pembelajaran Agenda 2 Latsar CPNS, baik secara daring maupun secara luring. Kendala yang pertama, kendala mengenai pemahaman materi. Materi cukup padat dan teoritis, terutama terkait nilai-nilai dasar ASN berakhlak, peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat bangsa. Yang kedua, kendala teknis, terutama dalam pembelajaran daring. Koneksi internet tidak stabil menyebabkan keterlambatan dalam mengikuti kelas virtual atau mengumpulkan tugas. Perangkat dalam hal ini laptop tidak mendukung aplikasi pembelajaran, misalnya LMS, Zoom, atau e-learning. Gangguan teknis seperti audio atau video error saat sesi diskusi atau presentasi. Yang ketiga, kendala dalam diskusi dan kolaborasi. Yang pertama, partisipasi peserta belum merata, sebagian yang aktif, sebagiannya masih pasif. Koordinasi kelompok dalam menyusun tugas atau simulasi kadang sulit karena perbedaan lokasi. Perbedaan latar belakang instansi membuat penyamaan persepsi dalam pembahasan kasus agak sulit. Baik, kesan pesan selama saya mengikuti pembelajaran Agenda 2, kesan pemateri menyampaikan materi dengan jelas, interaktif, dan penuh semangat, sehingga suasana belajar menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Penjelasan yang diberikan sangat membantu dalam memahami nilai-nilai dasar ASN, serta penerapannya dalam tugas sehari-hari. Pemateri juga mampu mengaitkan teori dengan contoh nyata di lingkungan kerja, sehingga materi terasa relevan dan mudah dipahami. Pesannya, terima kasih kepada pemateri atas dedikasi dan kesabarannya dalam membimbing peserta selama proses pembelajaran. Diharapkan ke depannya pemateri dapat terus mempertahankan semangat
dan pendekatan yang inspiratif, serta mungkin menambahkan lebih banyak studi kasus atau simulasi praktis agar peserta semakin mudah menerapkan konsep yang dipelajari dalam dunia kerja nyata. Demikian refleksi dan kesan saya ini saya sampaikan sebagai bentuk apresiasi atas pembelajaran yang telah diberikan. Semoga ilmu dan nilai-nilai yang diperoleh selama kegiatan ini dapat menjadi bekal dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Terima kasih.